Dengan pikiran supir teteh meninggal. Iya, dibablasin niatnya mau dibikin meninggal. Iya, dengan pikiran sopir, dengan dibablasin teteh meninggal. Iya. Maka kalau meninggal santunannya kecil. Iya, itu di situ Pak. Kisah mengerikan ini menjadi pengingat penting bahwa keselamatan di jalan, terutama di jalur tambang yang rawan kecelakaan, harus menjadi prioritas utama semua pihak. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh masyarakat harus bersinergi dalam memastikan bahwa hak-hak korban kecelakaan dilindungi secara maksimal dan bahwa praktik kejam serta korupsi di industri tambang tidak dibiarkan terjadi lagi. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan standar keselamatan, dan menerapkan penegakan hukum yang tegas dan adil. Hanya dengan langkah nyata dan tindakan berani, diharapkan keadilan sebenar-benarnya bisa ditegakkan, dan masyarakat merasa aman serta terlindungi saat beraktivitas di jalan dan area pertambangan di Jawa Barat. Di tengah kekhawatiran yang kian meningkat terhadap keselamatan di jalur tambang di Jawa Barat, sebuah pengungkapan menggemparkan menguak bahwa ada praktik kejam dan sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Salah seorang penyintas kecelakaan truk tambang, Devi, secara mengharukan dan mengejutkan membeberkan bahwa sopir-sopir truk tambang kerap memilih melindas korban secara sengaja agar tewas, demi menghindari beban biaya santunan yang besar. Devi mengungkapkan bahwa jika korban masih hidup, perusahaan harus menanggung biaya perawatan seumur hidup, yang dianggap merugikan perusahaan secara ekonomi. Karena alasan itu, para sopir diduga sengaja menabrak dengan keras dan brutal agar korban tewas di tempat, sehingga perusahaan bisa mengurangi beban biaya santunan. Pengakuan yang sangat menyentuh dan memilukan ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat dan menimbulkan tanya besar tentang integritas pelaku dan sistem pengawasan yang ada. Pengungkapan mengerikan ini terungkap dalam sebuah pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang juga tampak sangat terkejut dan marah mendengar fakta tersebut. Kang Deddy dengan tegas menyatakan akan menindak tegas praktik keji semacam ini, dan meminta pihak berwajib segera melakukan penyelidikan mendalam guna menangkap pelaku dan memastikan keadilan ditegakkan. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan yang sangat mencederai kemanusiaan dan melanggar hukum ini. Gubernur menandaskan bahwa setiap pelanggaran, apapun bentuknya, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Ia menyatakan bahwa perusahaan dan pelaku yang terbukti melakukan tindakan kejam ini akan menghadapi sanksi hukum berat, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak korban serta keluarganya yang menderita duka mendalam. Masyarakat pun diingatkan untuk turut aktif mengawal proses hukum. Mereka didorong untuk melaporkan setiap pelanggaran atau praktik kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan di jalan dan di area tambang. Kerjasama ini penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa para pelaku kejahatan tidak lepas dari hukuman. Jadi intinya setiap perusahaan itu, kenapa saya marah kemarin supir-supir minta demo ke Pak Deddy. Pak Deddy tanggung jawab gini-gini. Harusnya si supir ini minta tanggung jawab atau minta kompensasi dari perusahaan. Karena setiap kecelakaan, maaf ya, setiap kecelakaan apalagi korban sampai meninggal itu asuransi dari mobil itu keluar Pak. Bisa Bapak mungkin bisa beli mobil beberapa